Hai, perkenalkan nama saya Melinda Rosunaung. Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan promkes tentang askar kegawat daruratan 3. Sebelum kita lanjut, kita mengetahui dulu apa itu kegawat daruratan. Jadi, gawat itu artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat itu adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat itu adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Nah, situasi gawat darurat tidak hanya terjadi akibat lalu lintas jalan raya yang sangat padat, tetapi juga bisa terjadi dalam lingkup keluarga. Misalnya, seseorang yang habis melakukan olahraga kemudian terkena serangan penyakit jantung. Kemudian, seseorang yang tiba-tiba sedang membersihkan rumput di halaman rumah kemudian digigit ular berbisa. Jadi bagi semua masyarakat itu penting tentang pertolongan pertama pada gawat daruratan. Nah, pertolongan pertama pada gawat darurat itu adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. IGD itu adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit atau bahkan pasien yang dirujuk dari rumah sakit lain. Misalnya pasien yang menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya itu masuk dalam IGD. Nah, IGD ini berfungsi untuk menerima, menstabilkan, dan mengatur pasien yang membutuhkan penanganan kegawat daruratan segera, baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana. Dan secara garis besar, kegiatan IGD di rumah sakit dan menjadi tanggung jawab IGD itu secara umum itu terdiri dari 1. Itu menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan menangani kondisi akut atau menyelamatkan nyawa dan kecacatan pasien. Yang kedua, menerima pasien rujukan yang memerlukan penanganan lanjutan atau definit dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian yang ketiga, merujuk kasus-kasus gawat darurat apabila rumah sakit tersebut tidak mampu melakukan pelayanan lanjutan. Kegawat daruratan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, gawat darurat, yang artinya suatu kondisi di mana dapat mengancam nyawa apabila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Misalnya, gawat nafas, gawat jantung, kejang, koma, trauma, dengan kepala penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua, gawat tidak darurat, yang artinya yaitu suatu keadaan di mana pasien berada dalam kondisi gawat, tetapi tidak memerlukan tindakan yang darurat. Misalnya, kanker stadium lanjut. Kemudian yang ketiga, darurat tidak gawat, yang artinya pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa atau anggota badannya, contohnya fraktur tulang tertutup. Kemudian yang terakhir, tidak gawat dan tidak darurat, itu artinya pasien poliklinik yang datang ke UGD. Dalam kegawat daruratan ada 4 kategori warna dalam sistem triase IGD, dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang pertama yaitu kategori warna merah. Pasien dengan kategori warna merah ini adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Misalnya pasien dengan kategori adalah pasien cedera kepala berat, kemudian luka bakar tingkat 3, kemudian serangan asma akut dan serangan jantung. Kemudian kategori warna kuning, itu pasien dengan kategori membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi yang kritis. Misalnya, pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek,
Kemudian penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakannya. Kemudian yang ketiga itu kategori warna hijau. Itu pasien dengan kategori warna hijau itu umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vital tetap stabil. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kategori hitam. Kategori hitam ini diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin tertolong lagi atau pasien yang sudah meninggal yang ketika dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang prokes askep kegawat daruratan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi perhatian untuk kita semua agar jika terjadi bencana atau masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, segera melakukan pertolongan pertama atau segera langsung dibawa ke rumah sakit agar tidak mengancam nyawa. Semoga bisa bermanfaat dan